Peringatan, konten dewasa dan incest. Jika Anda menentang konten dewasa dan incest, maka novel ini bukan untuk Anda. Sinopsis, Huang Chen, seorang pemuda tampan meninggal dalam kecelakaan mobil dan tiba-tiba terbangun dalam tubuh yang tidak dia kenali. Apa yang akan dia lakukan dan apa yang akan terjadi padanya setelah dia mengambil alih tubuh barunya. Bab 1 Kehidupan Baru. Nama, Hubungan Terlarang Penulis, Syuting garis bawah Star. Plus matikan mengatur ulang. Beijing, China. Ayah, mengemudilah lebih lambat. Ayah mengemudi terlalu cepat, aku tidak ingin mati karena aku masih ada kencan jam 8 malam dengan Mei Xing, kata Huang Chen cemas. Apa, Mei Xing? Teriak Hung Feng, kecantikan dingin itu. Bagus sekali anakku. Jika suaminya mengetahuinya, dia akan menumpahkan darah dari mulutnya, dia bisa menikahinya karena keluarganya, dan sampai kini kecantikan dingin itu masih perawan karena dia masih belum bisa menidurinya. Mendengar putranya akan berkencan dengan kecantikan dingin yang terkenal itu, Huang Feng pun senang dan melajukan mobilnya lebih cepat. Melihat ayahnya mengemudikan mobil lebih cepat, Huang Chen langsung mengumpat berbisa di dalam hatinya. Astaga, orang tua bodoh ini, umurku masih 20 tahun. Aku tidak ingin mati semuda ini. Nak, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Ayahmu yang luar biasa juga berkencan dengan istri Long Yi malam ini, kata Huang Feng sambil menatap putranya dengan wajah puas diri. Aku tidak peduli. Ayah, mengemudilah lebih pelan dan berhenti menatapku. Lihatlah ke arah jalan, kata Huang Chen cemas. Jangan khawatir nak, kata Huang Feng sambil tertawa. Ayah, di depan, ada mobil yang datang ke arah mobil kita, ucap Huang Chen sambil mengarahkan jari telunjuknya ke arah mobil BMW berwarna biru yang sedang melaju kencang ke arah mobil mereka. Namun saat Huang Feng berusaha menghindari tabrakan, semuanya sudah terlambat. Boom, mobil mereka jatuh dan terguling di aspal. Huang Chen segera melihat ayahnya di dalam mobil, tubuh ayahnya penuh darah dan luka. Ayahnya tidak bergerak lagi dan Huang Chen berpikir, ayahnya sudah meninggal. Huang Chen berusaha keluar dari mobil namun karena lukanya yang parah, dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dia menghela nafas dan hanya bisa menerima nasibnya saat itu. Orang tuaku yang bodoh ini. Aku sudah bilang padamu untuk mengemudi lebih lambat, sekarang aku tidak bisa berkencan dengan Mei Xing lagi. Hufet, kerja kerasku sia-sia. Lupakan saja, setidaknya aku bisa bersama lelaki tua bodoh ini lagi, meski dia selalu melakukan apapun yang dia mau. Tapi dia peduli padaku dan aku bersenang-senang bersamanya, pikirnya dalam hati. Tiba-tiba jantung Huang Chen bergetar, darah mengucur dari mulutnya dan pandangannya menjadi kabur karena lukanya yang berat. Ibu, anakmu akhirnya akan menemuimu, aku sangat merindukanmu ibu, ayah rindu kamu juga, sekarang kita semua bisa bersatu kembali. Dengan itu, Huang Chen meninggal dunia. Shanghai, China, tidak tolong, lepaskan aku, ucap wanita itu sambil berjalan mundur. Kakinya menggigil dan ada air mata di matanya. Hehe, jangan khawatir cantik, kami hanya ingin memberikanmu kesenangan, ucap preman berambut merah sambil berjalan ke arah wanita itu. Benar cantik, kami akan membuatmu di awan 9. Aku yakin kamu akan bertanya lagi kepada kami setelah kamu merasakan kenikmatan ini, kata preman berambut biru dengan mata penuh nafsu. Hahaha. Para preman itu tertawa. Tak jauh dari para preman itu, seorang pemuda sedang terbaring dengan kepala berlumuran darah namun tiba-tiba ia membuka matanya dan langsung melihat para preman yang berusaha memperkosa wanita tersebut. Melihat itu, dia mencoba untuk berdiri namun tiba-tiba dia merasa sedikit pusing. Sial, apa yang terjadi padaku? Lupakan saja, ada yang mencoba memperkosa wanita di hadapanku. Aku benci pemerkosaan, pikirnya dalam hati. Tanpa pikir panjang lagi, pemuda itu langsung berjalan ke arah preman berambut biru itu dan menendang kepalanya. Bang! Preman berambut biru itu batuk darah dan wajahnya menjadi pucat saat dia jatuh ke tanah. Preman berambut merah itu menoleh dan berkata, kamu masih belum mati. Belum sebelum kamu mati dulu, kata pemuda itu. Namun pemuda itu masih merasa sedikit pusing karena kehilangan banyak darah di kepalanya. Wanita yang melihatnya menjadi khawatir dan berkata, tidak, Xiao Tian, lari. Mati, kata preman berambut merah sambil mengacungkan tinjunya. Xiao Tian, hati-hati, teriak wanita itu. Tapi Xiao Tian menghindari tinju preman itu dengan mudah dan menendang dagu preman itu,
preman berambut merah itu langsung terbang di udara tetapi Xiao Tian tidak berhenti. Dia menendang lagi preman berambut merah itu ketika preman itu hampir mendarat di tanah. Burrhh. Jantung preman berambut merah itu bergetar, darah mengucur dari mulutnya. Xiao Tian meninju wajah berambut merah berulang kali hingga preman berambut merah itu pingsan namun ia tetap tidak berhenti meninju preman itu. Preman berambut biru yang melihat betapa kejamnya Xiao Tian menggigil, Xiao Tian berulang kali dipukul oleh preman berambut merah hingga preman berambut merah pingsan namun ia tetap meninju beberapa kali padahal preman berambut merah itu sudah tidak sadarkan diri. Setelah dia puas dengan meninju preman berambut merah itu, Xiao Tian berjalan menuju preman berambut biru. Melihat Xiao Tian berjalan ke arahnya, preman berambut biru merasakan darahnya membeku. Dia tahu bahwa Xiao Tian adalah ahli seni bela diri saat dia ditendang oleh Xiao Tian karena dia masih merasa kepalanya sangat sakit setelah menerima satu tendangan dari Xiao Tian. Apa yang ingin kamu lakukan? Kata preman berambut biru dengan ketakutan di matanya. Tidak ada apa-apa, kata Xiao Tian sambil mengangkat tangan kirinya dan meninju preman berambut biru sekali lagi. Huaakkk. Setelah dipukul oleh Xiao Tian, preman berambut biru itu tidak bisa menggerakkan tubuhnya lagi karena merasa wajahnya sangat sakit dan tubuhnya pun langsung merasakannya. Kamu pantas mendapatkannya, kata Xiao Tian sambil melihat ke arah preman itu. Xiao Tian, kepalamu, ayo ke rumahku, ayo aku balut, ucap wanita itu dengan cemas. Jangan khawatir, tidak apa-apa, kata Xiao Tian sambil tersenyum indah. Tapi, wanita itu masih ingin mengobati lukanya. Alasan dia terluka adalah karena dia ingin membantunya dari para preman tadi. Melihat wajah khawatirnya, Xiao Tian hanya bisa menghela nafas. Baiklah, kemudian mereka menuju ke rumahnya. Sekarang dia berpikir lebih jernih, dia selalu memanggilnya Xiao Tian. Dia ingat bahwa namanya bukan Xiao Tian tetapi Huang Chen. Tiba-tiba kilasan ingatan muncul di benaknya, lalu ia mengetahui tentang nama pemilik tubuh asli, keluarga dan segala sesuatu tentang dirinya. Ia juga mengetahui bahwa pemilik tubuh asli sedang berusaha membantu wanita tersebut ketika para preman mencoba memperkosanya dan mati karenanya. Dia juga tahu bahwa wanita bernama Lin Xingxue, dia adalah tetangga dari pemilik tubuh aslinya. Dia adalah ibu tunggal dengan seorang anak perempuan tetapi mantan suaminya mengambil putrinya sambil mengatakan bahwa dia dapat membesarkan putrinya dengan lebih baik karena dia kaya dan karena itu dia sedih dan berusaha keras untuk menghasilkan banyak uang agar dia dapat membawanya, putriku kembali suatu hari nanti. Apa ini? Pikirnya dalam hati. Dia tidak mau mengakui bahwa dia mengambil alih tubuh seseorang tetapi dia tidak punya pilihan selain menerimanya karena itulah yang terjadi saat ini. Apakah saya melakukan sesuatu yang baik di kehidupan saya sebelumnya? Sehingga Tuhan memberi saya kesempatan kedua untuk hidup kembali. Tapi apa itu? Dia berpikir dalam hati. Setelah berpikir beberapa menit dia tahu jawabannya. Dia segera menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Saya yakin tentang hal itu pasti karena saya membantu banyak istri yang kesepian dan membantu mereka memenuhi kebutuhan mereka ketika suami tidak dapat memuaskan mereka. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Sepertinya aku harus melanjutkan perbuatan baikku di hidup ini untuk membahagiakan Tuhan. Setelah berjalan sekitar 15 menit, mereka akhirnya sampai di rumah Lin Xingxue. Rumahnya adalah rumah biasa dan terdapat taman kecil di halaman depan dengan beberapa pohon bunga dan buah-buahan. Masuk, ucap Lin Xingxue sambil tersenyum. Xiao Tian segera masuk ke dalam rumahnya dan duduk di sofa merah di ruang tebakan. Kamar tamu berukuran sekitar 4 kali 4 meter dan terdapat lukisan laut dan gunung yang tergantung di dinding kamar tamu. Tidak lama setelah itu, dia datang dengan membawa pertolongan pertama dan duduk di sampingnya, bersiap untuk mengobati lukanya. Dia menyentuh pipinya dengan tangan kirinya dan menoleh ke arahnya, sehingga dia bisa membersihkan lukanya terlebih dahulu sebelum mengobatinya. Saat ini dia menyadari bahwa dia adalah wanita cantik, mungkin karena sebelumnya dia tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas karena saat itu malam hari dan kurangnya cahaya tetapi sekarang setelah dia berada di dalam rumahnya dia dapat melihat wajahnya dengan jelas. Dia adalah wanita jangkung dengan rambut sebahu, dengan mata jernih seperti air musim gugur, hidung mancung, dan bibir menawan dengan lipstik merah muda terang. Sosok yang berkembang dengan baik ini menunjukkan tipe pesona dewasa, payudara besar, pantat bulat montok,
dikemas dalam gaun katun hitam namun tetap menarik perhatian orang. Di bawah pahanya yang ramping dibalut dengan stoking berwarna hitam. Melihat wanita cantik di depannya, dia bertanya-tanya mengapa suaminya memutuskan untuk menceraikannya. Merasakan tatapannya, dia menjadi malu dan berkata, "Di mana kamu melihat?" "Tidak ada apa-apa. Aku hanya bertanya-tanya mengapa mantan suamimu memutuskan untuk menceraikan wanita cantik sepertimu." "Bukankah itu bodoh?" kata Xiao Tian. Mendengar jawabannya, dia sedikit tersipu dan tanpa sadar membersihkan lukanya lebih keras. "Ah!" teriak Xiao Tian saat dia merasakan lukanya setelah dia membersihkan lukanya lebih keras. Lidahnya sangat fasih, katanya sambil tersenyum indah, "Aku yakin kamu punya banyak pacar saat ini, kan?" Petik 2. Aku tidak punya pacar saat ini, kata Xiao Tian sambil menghela nafas. "Aku tidak percaya itu. Seorang pemuda tampan sepertimu pasti punya setidaknya 3 pacar kan?" Dia berkata dengan curiga. "Tapi, aku benar-benar tidak punya pacar sekarang," kata Xiao Tian. Dia tahu bahwa dia tidak punya pacar karena pemilik tubuh asli fokus dalam studinya dan tidak memperdulikan wanita sebelum dia meninggal, karena dia ingin menjadi pria sukses sebelum dia memutuskan untuk memiliki pacar tetapi sayang sekali, pemilik tubuh asli meninggal sebelum dia mencapainya, mimpinya. Desah, "Baiklah, jangan khawatir karena aku akan memastikan bahwa aku akan menjadi pria sukses dan membahagiakan keluarga kita, sehingga kamu, pemilik tubuh ini bisa beristirahat dengan tenang," dia berpikir dalam hati. "Jangan bergerak," katanya sambil mendekatkan wajahnya ke wajahnya karena dia ingin membalut kepalanya. Ketika dia melihat wajah cantiknya dari jarak dekat, pikirannya menjadi kacau dan jantungnya mulai berdetak lebih cepat setiap detik dia melihat wajahnya. Sadar akan tatapan tajamnya, dia tiba-tiba bertanya, "Ada apa? Bagaimana kalau kamu menjadi pacarku?" ucapnya tiba-tiba. Dia setengah bercanda dan setengah serius, jika jawabannya positif, dia akan memaksakannya sampai akhir tetapi jika jawabannya negatif, itu berarti dia harus berusaha lebih keras lain kali. Dia tidak menyangka dia akan mengatakan itu, dia tiba-tiba berhenti menggerakkan tangannya sejenak sebelum dia segera menggerakkan tangannya lagi, melanjutkan mengobati lukanya. "Apa? Kamu ingin aku menjadi kekasihmu?" Temukan novel resmi di web novel, lebih cepat pembaruan, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Dia mengangguk. Ia mengetahui pemilik tubuh asli memiliki hubungan baik dengannya karena dulu mereka sering bertemu karena bertetangga. "Baiklah, aku akan menjadi kekasihmu," katanya sambil menatapnya dengan penuh kasih. "Benarkah?" tanya Xiao Tian. Dia tidak tahu kalau ternyata semudah ini, membuatnya tidak percaya. "Tentu saja tidak, aku hanya bercanda. Aku bahkan lebih tua dari bibimu dan kamu masih ingin aku menjadi kekasihmu," ucapnya. Mendengar itu, ujung bibirnya bergerak-gerak, namun dia tidak menyerah karena ada sedikit jawaban positif dalam balasannya jadi dia hanya perlu memaksakannya sepenuhnya. "Kenapa tidak? Cinta itu buta loh," katanya. "Apa itu?" "Aku tidak tahu," ucapnya sambil tersenyum, pura-pura tidak mendengar apa-apa. "Baiklah, aku sudah membalut lukamu." Merasa dia tidak merasa pusing lagi dan lukanya sudah diobati, dia berkata, kekasihku baik-baik saja." Dia menyilangkan tangan di depan dadanya dan berkata, "Siapa kekasihmu?" Dia mengarahkan jari telunjuknya padanya dan berkata, "Kamu adalah kekasihku." "Kapan aku mengatakannya?" Dia menyangkal tanpa malu-malu. "Tadi kamu bilang kamu menerima aku sebagai kekasihmu," katanya sambil cemberut. "Aku bilang, aku bercanda." Dia meringis dan menoleh untuk menghindari tatapannya tapi senyuman kecil tiba-tiba muncul di wajahnya. Baiklah. Jadi karena kita pasangan, bagaimana aku harus memanggilmu mulai sekarang?" Katanya sambil menyentuh dagunya. "Bagaimana dengan Xing Sue? Sue atau Sue kecil?" "Hei," teriaknya, berpura-pura marah. Sudah lama sekali dia tidak bahagia dan bisa tersenyum sepenuh hati setelah putrinya meninggalkannya. Dia berdiri dan berkata, "Baiklah, Sue kecil. Aku harus pulang, aku takut ibuku khawatir jika aku tidak segera pulang karena aku bilang aku hanya ingin pergi ke supermarket terdekat untuk membeli sesuatu. Berhentilah memanggilku Sue kecil dan biarkan aku pergi ke rumahmu juga," katanya. Dia merasa seperti wanita nakal jika membiarkannya pulang sendirian setelah dia terluka karena membantunya, setidaknya dia bisa menjelaskannya pada ibunya dan meminta maaf. "Ada apa Sue kecil? Apakah kamu sudah tidak tega berpisah denganku?"
Katanya bercanda, jangan khawatir, sampai jumpa lagi besok. Berhentilah memanggilku Sue kecil dan aku hanya ingin bertemu ibumu, ucapnya malu-malu. Apa kamu mau meminta restu untuk hubungan kita? Ucapnya sambil tertawa. Sebenarnya dia tahu kenapa dia ingin bertemu ibunya. Karena dia terluka saat membantunya, dia merasa harus mengambil tanggung jawab atau setidaknya menjelaskannya kepada ibunya dan meminta maaf. Kamu bocah nakal, ucapnya sambil cemberut, aku tidak ingin berbicara denganmu lagi. Melihatnya cemberut, dia ingin segera memeluk dan menciumnya tapi dia tahu itu tidak mungkin saat ini karena hubungan mereka masih belum sampai pada tahap itu jadi dia harus menahan keinginannya saat ini. Tapi dia tidak menyerah dan ingin menggodanya, baiklah. Mari kita lihat ibu kami. Saat dia mendengar dia mengatakan, ibu kami, dia langsung berkata, itu ibumu, bukan ibu kami. Apa bedanya? Itu akan menjadi ibumu juga di masa depan, dia terus menggodanya. Dia berdiri dan berkata, kamu bocah nakal. Aku tidak mau bicara lagi. Dia meletakkan pertolongan pertama dan segera kembali, ayo kita ke rumahmu. Sudut bibirnya bergerak-gerak. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak ingin berbicara denganku lagi? Oh wanita, sebenarnya jarak antara rumah Lin Xingxue dengan rumah Xiao Tian hanya sekitar 100 meter sehingga tidak membutuhkan banyak waktu untuk sampai di rumahnya. Saat itu, mereka berjalan bersama dan tentu saja, dia tidak pernah berhenti menggodanya hingga wajahnya memerah seperti tomat. Kebahagiaan mereka saat itu, ditambah dengan indahnya malam membuat situasi menjadi semakin menyenangkan bagi mereka berdua. Warna kuning lampu jalan yang memancarkan cahaya setiap 10 meter, indahnya bunga-bunga di trotoar dan bulan purnama di malam itu, menjadikan malam itu menjadi malam yang sempurna baginya, tentunya juga karena ada seorang wanita cantik di sebelahnya, untuk dia. Jika dia menikmati suasananya sendirian, perasaannya berbeda karena dia tidak bisa membaginya dengan seseorang. Ada juga pedagang kaki lima, namun karena jalan tersebut bukan jalan utama, jarang ada mobil di jalan tersebut namun banyak orang yang menikmati malam dengan bersepeda. Banyak anak muda dan orang tua yang tertawa menikmati indahnya malam. Sue kecil, aku benar-benar beruntung bisa menghabiskan malam yang indah ini dengan wanita cantik sepertimu, katanya sambil tersenyum. Berhentilah memanggilku Sue kecil, katanya sambil memukul dadanya dengan lembut, malam ini sungguh cantik. Sue kecil, berhentilah memukul kekasihmu. Kekasihmu masih terluka saat ini. Bagaimana kalau pegang tanganku saja, katanya, berpura-pura terluka setelah dia memukulnya. Dia menoleh dan berkata, HMF, kamu bocah nakal. Dia mencubit pipinya dengan lembut dan tertawa, Sue kecilku lucu ketika dia bertingkah seperti ini. Dia tidak mendorong tangannya, malah dia tersenyum indah. Melihat senyumnya, dia merasa waktu terhenti saat itu juga. Malam yang indah menambah senyuman indah di wajahnya, membuatnya tertegun dan tak berkutik sejenak. Sue kecil, kamu cantik sekali, ucapnya tanpa sadar. Terima kasih, dia terkikik. Dia tertegun karena ini pertama kalinya dia tidak menolaknya saat dia memanggilnya sebagai Sue kecil. Biasanya dia selalu menyuruhnya berhenti memanggilnya seperti itu padahal dia tidak pernah marah. Memikirkan hal ini, dia sungguh senang karena ini adalah bukti bahwa hubungan mereka semakin baik. Melihat mereka seperti pasangan manis yang sedang jatuh cinta, salah satu paman tersenyum dan berkata dengan keras, melihat pasangan manis di sana, membuat kami orang tua pergi dengan iri. Benar, Bu, mereka benar-benar dibuat untuk masing-masing yang lain. Membuat orang tua ini bahagia, ucap paman yang lain sambil menatap Xiao Tian dan Lin Xingxue. Xiao Tian dan Lin Xingxue segera menghentikan langkah mereka dan berbalik. Setelah memastikan yang mereka bicarakan, Lin Xingxue tersipu sementara Xiao Tian tersenyum. Lihat, bahkan mereka tahu kalau kita diciptakan untuk satu sama lain, ucapnya bahagia. Dia lalu mencubit pinggangnya, kamu benar-benar anak nakal. Tapi kamu suka anak nakal kan? Katanya sambil tersenyum. Dia tetap diam, berpura-pura tidak mendengar apapun dan menoleh untuk menghindari tatapannya, namun dia gagal menyembunyikan rona merahnya. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Xiao Tian segera berkata, terima kasih paman, atas berkahmu. Kekasihku sangat senang mendengarnya. Setelah dia mengatakan itu, wajahnya menjadi lebih merah dan tidak tahu harus berbuat apa,
dia bukan remaja lagi tetapi pada saat itu, kali ini mau tidak mau dia merasa senang dan merasa seperti berada di usia remajanya. Perlakukan pacarmu dengan baik, anak muda, jangan membuatnya sedih, kata paman sambil tersenyum lebar. Xiao Tian meraih pinggang Lin Xingxue dan berkata, jangan khawatir, paman, aku akan memperlakukan kekasih kecilku dengan sangat baik dan menyayanginya, dia dengan sepenuh hati. Baiklah jika kamu mengerti, anak muda, jangan menyesal nanti karena pacarmu cantik jadi aku yakin banyak pria yang ingin mengambilnya darimu, kata paman yang lain sambil memberi sedikit nasihat pada Xiao Tian. Xiao Tian menganggukkan kepalanya tapi tiba-tiba dia merasakan tangannya yang memeluk Lin Xingxue dicubit olehnya. Baiklah, Su kecil, ayo pergi ke rumah kita, katanya sambil memegang tangannya. Ini rumahmu? Bukan rumah kami, katanya sambil mencoba melepaskan tangannya dari tangannya tetapi karena dia memegang tangannya erat-erat dia tidak bisa melepaskan tangannya dan sebagai hasilnya dia membiarkan dia memegang tangannya. Tidak lama setelah itu, mereka sudah sampai di rumahnya. Rumahnya sedikit lebih besar dari rumah biasa dan terdapat pagar besi warna biru setinggi 1,5 meter. Ia membuka pagar besi berwarna biru dan melihat sebuah taman kecil di halaman depan rumahnya dengan beberapa bunga. Ibu, aku pulang, ucapnya sambil membuka pintu. Dia menoleh ke arah Lin Xingxue dan berkata, untuk apa kamu berdiri di sana? Masuklah. Permisi, katanya malu-malu. Mereka segera menuju ke ruang tamu. Ruang tamunya agak besar, berukuran sekitar 4 kali 6 meter dengan foto keluarga tergantung di dinding dan juga terdapat TV berukuran 21 inci. Sofa ungu dan meja kecil diletakkan di depan TV. Dia tidak melihat ibunya di ruang tamu namun tidak lama setelah itu, ada seorang wanita cantik berusia 35 tahun yang mengenakan kemeja biru dan rok putih. Meski usianya sudah menginjak 35 tahun, ia tetap memiliki kulit putih, kaki jenjang, dan sosok anggun. Rambutnya yang menutupi bahunya sedikit melengkung di ujungnya, dan dia mengenakan sepasang anting perak. Tak ada kerutan di wajahnya, ia tampak seperti wanita yang menghabiskan seluruh waktunya untuk menjaga penampilannya. Ya dia adalah ibu Xiao Tian, namanya Ye Xueyin. Tian, kamu sudah pulang. Apa yang terjadi dengan kepalamu? Kata Ye Xueyin. Dia kemudian memandang wanita di sebelah putranya dan berkata, Nona Lin. Jarang sekali kamu datang. Maaf mengganggumu di malam hari, Nona Ye, kata Lin Xingxue sambil membungkuk sedikit. Tidak apa-apa, kata Ye Xueyin. Dia berjalan ke arah putranya dan berkata, Nak, apa yang terjadi dengan kepalamu? Tidak apa-apa ibu, katanya sambil tersenyum. Nona Lin, silakan duduk, kata Ye Xueyin sambil tersenyum. Terima kasih Nona Ye, kata Lin Xingxue sambil duduk di sofa. Setelah Ye Xueyin memberi Lin Xingxue secangkir teh, dia tiba-tiba bertanya, jadi Nona Lin, adakah yang bisa saya bantu? Tidak, Nona Ye. Saya datang ke sini karena saya ingin menjelaskan sesuatu kepada Nona Ye, kata Lin Xingxue dengan wajah yang rumit. Ada apa? Tanya Ye Xueyin sambil tersenyum. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung. Lin Xingxue mulai menjelaskan apa yang terjadi hari ini sejak para preman mencoba memperkosa dia dan putranya yang terluka karena dia melawan para preman untuk membantunya. Lin Xingxue juga memberitahu Ye Xueyin bahwa dia membawa putranya ke rumahnya untuk mengobati lukanya sebelum dia pulang, itulah mengapa dia terlambat pulang tetapi tentu saja, dia tidak menceritakan apapun tentang sesuatu seperti ketika dia memintanya untuk melakukannya, menjadi kekasihnya atau kejadian di jalan ketika dia selalu menggodanya atau paman mengira mereka adalah kekasih atau mereka berpegangan tangan ketika datang ke rumahnya. Ketika Lin Xingxue menceritakan semuanya pada Ye Xueyin, ada perasaan sedih dan syukur di wajahnya. Perasaan sedih itu karena dia terluka karena membantunya dan perasaan bersyukur itu karena jika dia tidak menyelamatkannya, para preman itu akan sudah melakukannya, perkosa dia. Ketika Ye Xueyin mendengarkan cerita Lin Xingxue, dia tidak menyalahkan Lin Xingxue atas apa yang menimpa putranya. Dia bahkan merasa senang karena putranya masih tega membantu orang lain yang membutuhkan karena saat ini jarang sekali ada yang membantu, seseorang yang membantu orang lain jika tidak mendapat manfaat, apalagi melawan preman yang bisa terbunuh ketika mencoba membantunya. Ye Xueyin sebagai seorang wanita bisa merasakan betapa takutnya Lin Xingxue, ketika para preman itu mencoba memperkosanya, untungnya putranya ada di sana untuk membantu Lin Xingxue.
Meskipun Lin Xingxue berusia akhir 20-an, kecantikannya masih bersinar seperti gadis berusia awal 20-an. Itulah sebabnya dia tahu mengapa para preman ingin memperkosa Lin Xingxue. Namun Ye Xueyin tidak mengetahui bahwa anaknya mengetahui ilmu bela diri, bahkan para preman tersebut sampai dihajar oleh anaknya karena selama ini dia belum pernah melihat anaknya belajar ilmu bela diri. Namun dia langsung berpikir mungkin saja anaknya belajar ilmu bela diri tanpa dia sadari tentang itu. Tidak apa-apa, aku senang Nona Lin baik-baik saja, kata Ye Xueyin karena dia tidak menyalahkannya, dan Nona Lin sudah merawat luka anakku jadi Nona Lin tidak perlu merasa bersalah lagi. Dengan mata berkaca-kaca, Lin Xingxue berkata, terima kasih Nona Ye karena telah memahamiku. Dia kemudian menatap Xiao Tian tetapi dia hanya mengirimkan ciuman terbang dan mengedipkan matanya. Lin Xingxue berpura-pura tidak melihat apapun karena ibunya ada di sampingnya. Dia tidak ingin ibunya berpikir bahwa dia merayu putranya. Xiao Tian yang melihat itu memutuskan bahwa dia akan menghukum Lin Xingxue nanti karena mengabaikannya. Jika dia memutuskan untuk mendapatkan sesuatu, dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya, tetapi dia perlu melakukannya selangkah demi selangkah karena jika dia memaksakannya, dia yakin Lin Xingxue tidak akan menyukainya, mungkin hubungan mereka akan menjadi lebih buruk jadi dia perlu melakukannya merayunya dengan hati-hati sampai dia menerimanya sepenuhnya. Dia perlu menciptakan momen yang tepat tetapi dia juga ingin menciptakan momen yang tepat itu secepat mungkin. Setelah itu, Ye Xueyin mengundang Lin Xingxue untuk makan malam bersama mereka. Awalnya dia menolak tetapi karena Ye Xueyin bersikeras, Lin Xingxue akhirnya menerimanya. Setelah mereka makan malam bersama, Lin Xingxue berkata bahwa dialah yang akan mencuci piring jadi Ye Xueyin membiarkannya melakukannya karena Lin Xingxue terus bersikeras bahwa dialah yang akan mencuci piring jadi karena Ye Xueyin tidak mencuci piring, Ye Xueyin segera mandi sementara Lin Xingxue sedang mencuci piring. Ketika Lin Xingxue sedang mencuci piring, Xiao Tian berjalan di belakangnya dengan tenang dan berkata di dekat telinganya, Su kecil, biarkan aku membantumu. Kia, dia terkejut dan mengeluarkan suara lucu ketika dia tiba-tiba berbicara di dekat telinganya. Wajah dan telinganya tiba-tiba menjadi merah, apa yang kamu lakukan di sini? Dia berdiri di sampingnya dan tersenyum, tentu saja, aku ingin membantu kekasihku mencuci piring. Siapa kekasihmu? Ayo nonton TV saja, katanya sambil mencuci piringnya. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Bukankah aku akan menjadi kekasih yang buruk jika aku tidak membantu pacarku? Katanya sambil menatapnya. Bicaralah pelan-pelan. Bagaimana jika ibumu mendengarnya? Katanya cemas, dan siapa kekasihmu? Petik 2. Dia memandangnya dengan penuh kasih dan mengarahkan jari telunjuknya ke arahnya, tentu saja itu kamu. Dia terkejut ketika dia melihat kekasihnya wajah dan suaranya yang lembut ketika dia mengatakan padanya bahwa dia adalah kekasihnya. Dia berhenti mencuci piring dan menatapnya dengan bingung, dia bertanya-tanya mengapa dia menginginkannya sebagai kekasihnya. Karena menurutnya itu aneh, dia masih muda dan dia sudah berusia akhir 20-an. Ada banyak gadis muda cantik di luar sana. Apakah dia ingin bermain-main dengan tubuhnya dan melemparkannya saat dia merasa bosan nanti? Tapi dia sedikit senang karena dia sudah melupakan perasaan seperti ini setelah dia bercerai. Setelah bercerai, dia tidak pernah berpikir untuk mendapatkan kekasih lagi karena dia ingin mendapatkan banyak uang agar bisa mengambil putrinya secepatnya. Tentu saja, karena kecantikannya, ada banyak pria yang ingin menjadikannya milik mereka tetapi dia tidak pernah memandangnya. Itu sebabnya dia tidak menerimanya tapi tidak seperti yang lain, dia juga tidak menolaknya. Jika pria lain melakukan apa yang dia lakukan padanya hari ini, dia pasti sudah marah dan mungkin memanggil polisi. Saat ini, dia masih bertanya-tanya tentang perasaannya. Setelah dia menyelamatkannya dari para preman, ada perasaan berbeda saat bersamanya, ditambah dengan sikap persuasifnya dalam menjadikannya kekasih, dia tidak bisa menolak atau marah padanya. Tetapi jika dia segera menerimanya, dia takut dia akan berpikir bahwa dia adalah wanita yang mudah dan dia tidak ingin dia menganggapnya sebagai wanita yang mudah. Pergi saja sebelum ibumu menemui kami, katanya sambil menatapnya. Jangan khawatir, saat ibuku sedang mandi, dia tidak akan langsung keluar. Aku bahkan bertanya-tanya apa yang dia lakukan di kamar mandi agar dia bisa keluar, lama sekali, ucapnya. Ia tahu itu karena dalam ingatannya, ibunya selalu butuh waktu lama saat mandi. Aku tidak peduli, tonton saja TV dan jangan ganggu aku, katanya sambil melirik ke arahnya.
Dia kemudian bergerak ke belakangnya dan memeluknya dari belakang. Aku tidak mau. Aku ingin menghabiskan waktu bersama kekasihku. Dia segera menggoyangkan tubuhnya, mencoba melepaskan pelukannya tetapi karena dia memeluknya erat, dia gagal melepaskan tubuhnya dari pelukannya. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku, ucapnya sambil mencoba melepaskan pelukannya lagi. Tetapi ketika dia masih tidak melepaskannya dari pelukannya, dia langsung memasang wajah khawatir. Ia takut, bagaimana jika ibunya tiba-tiba masuk dan melihat mereka dalam posisi itu? Ibunya akan marah karena dia pikir setiap ibu tidak ingin putranya yang masih kecil memiliki wanita tua sebagai kekasihnya, jadi dia berusaha sekuat tenaga melepaskan tangannya tetapi karena dia tetap tidak mau melepaskan tangannya, dia menyerah dan biarkan dia memeluknya dari belakang. Dia hanya berpikir bahwa dia harus menyelesaikan mencuci piring secepatnya agar dia bisa terbebas dari posisi canggung ini. Dia kemudian melanjutkan mencuci piring sambil dipeluk olehnya dari belakang. Memeluknya dari belakang, dia bisa merasakan aroma wanginya, membuatnya tidak bisa menahan diri lagi sehingga dia memindahkan rambutnya ke sisi kiri dan dengan lembut mencium punggung leher kanannya. Merasakan bibirnya berada di punggung leher kanannya, seluruh tubuhnya gemetar sesaat dan dia segera menghentikan perbuatannya sejenak sebelum melanjutkan mencuci piring lagi. Dia lalu berkata dengan suara kecil, "Apa yang kamu lakukan?" "Mencium bibirmu leher," katanya. "Sue kecil, jangan pedulikan aku, cuci saja piringnya." "Bagaimana bisa aku tidak keberatan?" katanya dengan suara kecil. Dia ingin berpura-pura tidak terjadi apa-apa tetapi tubuhnya merespons ciumannya. Dia terus mencium lehernya sebelum mulai mencium telinganya. Karena ciumannya, dia tidak bisa mencuci piring dengan baik dan akhirnya menghabiskan banyak waktu untuk mencuci piring sebelum akhirnya tidak bisa mencuci piring lagi. Pada saat ini, dia hampir tidak tahan lagi. Dia ingin mendorongnya ke bawah dan melakukan goyang-goyang dengannya. Tapi dia berusaha untuk tidak menjadi binatang buas dan segera memaksanya, itu bisa membuatnya membencinya jadi dia harus meluangkan waktu yang tepat untuk melakukan shake-shake dengannya, tapi adik laki-lakinya sudah tidak tahan dan berdiri sekuat tenaga. Dia menempatkan adik laki-lakinya di antara pantatnya dan sedikit menggerakkan pinggangnya. Merasakan sesuatu yang keras menusuk pantatnya, dia tahu itu adalah penisnya. Dia tidak bersalah dan sudah memiliki seorang putri jadi dia mengerti sesuatu yang menyembul di antara pantatnya adalah penisnya. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Merasakan sensasi ini lagi setelah sekian lama, dia menggigit bibir bawahnya dan setengah menutup matanya. Sadar bahwa dia tidak mendorongnya, dia menjadi lebih berani dan mencium lehernya sedikit lebih penuh gairah sementara tangannya meraih payudaranya. Merasakan ciumannya dan tangannya yang meremasnya, nafsu di dalam dirinya mulai tumbuh dengan cepat, membuatnya meletakkan kepalanya di bahu kirinya sambil mengerang pelan, "Ah tidak, hentikan." Melihat dia bereaksi terhadap sentuhannya, tidak ada cara dia menghentikan apa yang dia lakukan meskipun dia mengatakan demikian karena dia tahu bahwa dia menyukai sentuhannya. Jika dia tidak menyukai sentuhannya, dia akan marah, lari dan mendorongnya menjauh tapi saat ini dia tidak melakukan apa-apa dan dia bahkan mengerang. Sadar bahwa ia mulai tenggelam dalam nafsu, ia berpikir bahwa ia harus menghentikannya, itu akan berbahaya karena mereka tidak sendirian di rumah tetapi tubuhnya mengkhianati pikirannya, nafsu di dalam tubuhnya sudah menumpuk, membuat dia tersesat dalam ekstasi. Setelah memainkan payudaranya selama beberapa menit, putingnya mulai ereksi dan tampak seperti berusaha keluar dari baju birunya. Dia mencubit puting itu dengan lembut dan menariknya sebelum melepaskan putingnya. Ah, dia menggigit bibirnya dan mengeluarkan erangan lembut. Erangan lembutnya bagaikan nyanyian indah di telinganya, ia ingin mendengarnya lagi dan lagi, oleh karena itu tangan kirinya masuk ke balik kemeja birunya dari dekat lehernya untuk meremas lembut payudaranya yang telanjang dan memainkan putingnya. Membuatnya mengerang lagi dan lagi. "Tidak, kita harus menghentikan ini," dia berusaha keras untuk tidak mengeluarkan erangannya. "Kamu bilang kita harus menghentikan ini. Tapi kenapa kamu menggerakkan pantatmu?" Dia berkata di dekat telinganya. "Aku tidak menggerakkan pantatku." Dia tidak tahu bahwa dia menggerakkan pantatnya sendiri karena dia mengira dia adalah yang menggerakkan pinggangnya, bukan dia. "Begitukah? Tapi aku tidak menggerakkan pinggangku," ucapnya sambil menikmati kelembutan nyaman pantatnya. "Ah, ayo berhenti. Aku harus menyelesaikan mencuci piring." Dia hampir tidak bisa menahannya lagi dan takut dia akan menjadi liar. Sudah lama sekali dia merasakan perasaan seperti ini lagi,
mengapa berbahaya jika dia mengungkapkannya sekarang juga karena dia berada di rumah orang lain dan mereka juga tidak sendirian. Dia meraih pinggangnya untuk membuatnya menghadapnya, lupakan mencuci piring, katanya sambil mencoba melepaskan sarung tangan pencuci piring di tangannya. Tidak, aku sudah bilang pada ibumu bahwa aku akan mencuci piring, katanya sambil meletakkan tangannya di belakang punggungnya sehingga dia tidak bisa melepaskan sarung tangan pencuci piring di tangannya tapi dia meremehkannya. Ia langsung memeluknya dan meraih tangannya, penisnya yang tadi keras karena menggesek pantatnya tadi, kini menusuk vaginanya. Saat P3-nisnya menusuk V4 ginanya, ia bisa merasakan P3-nisnya yang keras karena hanya dipisahkan oleh rok tipisnya. Merasakan sensasi terbakar ini, kepalanya langsung bersandar di bahunya dan dia bernapas dengan berat. Setelah dia berhasil melepaskan sarung tangan pencuci piring di tangannya, dia berkata dengan lembut, "Aku akan membantumu nanti. Kamu tidak pernah membantu dari awal, kamu hanya menggertakku," katanya ketika kepalanya masih di bahunya dan dia masih diam, terengah-engah. Dia kemudian menyentuh wajahnya, membuatnya menatapnya dan berkata, "Tapi kamu menyukainya kan?" "Tidak, aku, dia terlalu malu untuk menjawabnya, kamu selalu menggangguku. Kekasih kecilku lucu sekali jadi bagaimana mungkin aku tidak mengganggunya," katanya sambil tersenyum. "Siapa kekasihmu?" katanya sambil berpura-pura marah. "Tian, buka pintunya, bibimu tidak bisa masuk ke dalam rumah," teriak Ye Xueyin. Saat ini ada senyuman di wajah Lin Xingxue tapi entah kenapa, dia juga merasa kecewa karenanya, sementara Xiao Tian mengernyitkan bibirnya. "Cepatlah, buka pintunya, bibimu sedang menunggumu," kata Lin Xingxue sambil menyentuh bahunya, "dia akan marah jika kamu terlambat membukakan pintu untuknya." "Aku tidak peduli, biarkan dia menunggu, aku ingin menyelesaikan urusan kita dulu," ucapnya. Dia sudah sampai pada tahap ini jadi dia tidak ingin disia-siakan begitu saja. "Tian, apa kamu sudah membuka pintunya?" teriak Ye Xueyin lagi. "Dengar itu, sepertinya bibimu memanggil ibumu dengan ponselnya dan ibumu marah karena mengganggu waktunya di kamar mandi," kata Lin Xingxue sambil mendorong dia jadi dia segera membukakan pintu untuk bibinya. Sebenarnya dia masih ingin menghabiskan waktunya bersama Lin Xingxue tapi ibunya yang menyuruhnya membuka pintu. Jika itu orang lain dia pasti akan mengabaikannya tapi bukan ibunya karena dia akan melakukan apapun yang dia mau dan menang, tidak membuatnya marah atau kecewa padanya. Jadi dia tidak punya pilihan selain membuka pintu meskipun dia merasa sedih karena dia tahu jika bibinya masuk, dia tidak bisa melanjutkan apa yang dia lakukan dengan Lin Xingxue. Dia kemudian tersenyum karena dia tahu ada lampu hijau dengan Lin Xingxue jadi dia yakin dia bisa melakukan hal semacam ini lagi di masa depan. "Untuk apa kamu tersenyum?" tanya Lin Xingxue. Dia tidak tahu kenapa dia tiba-tiba tersenyum karena dia pikir dia akan sedih karenanya. "Tidak ada, aku hanya senang kamu menerimaku sebagai kekasihmu," katanya sambil tersenyum. Dia memukul dadanya dengan lembut dan berkata, "Kapan kita menjadi kekasih?" "Baru saja," katanya sambil memandangnya dengan penuh kasih sayang, "Baiklah Sue kecilku, aku mau membukakan pintu untuk bibiku dulu kalau tidak ibuku akan marah padaku." "Go," ucapnya sambil mendorongnya dari belakang.